Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, segenap sidang duka yang kami kasih dalam Tuhan, adalah berita yang mengejutkan bagi kebanyakan masyarakat Manggarai, bagi umat Sekuskupan Ruteng, bahwa saudara kita terkasih, Bapak Kamilus Deno, pada hari Selasa kemarin telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan kita sekalian. Keluarga dan kita sekalian kehilangan seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang pribadi yang khas, yang telah menghiasi lembaran sejarah kehidupan Kabupaten Manggarai ini dan di Keuskupan Ruteng tercinta ini. Almarhum telah jadi kenangan bagi siapapun yang sudah mengalami perjumpaan dengannya dalam apapun cara dan situasinya. Saat ini kita semua berkumpul sebagai umat beriman dalam rumah Tuhan ini. Kita bersatu dalam untayan doa penuh harapan di dalam Ekaristi Kudus ini. Berikanlah dia ya Tuhan istirahat abadi dan terang kekal, semoga menyinari dia. Sebagai umat beriman, kita sadar akan kebenaran iman ini, bahwa kematian adalah pintu yang tak terhindarkan bagi siapapun untuk masuk dalam kehidupan abadi. Akan tetapi, saudara-saudaraku terkasih, kita juga sadar bahwa sebagai manusia, kerapuhan hati sering sekian nyata dalam rasa hati yang tak menentu yang kita alami. Rasa cemas, tawar hati, rasa marah, rasa berontak, dan juga barangkali begitu kuat menyatu dalam perasaan-perasaan kita. Dan hari ini mungkin yang cukup dominan adalah rasa kehilangan. Saya yakin akan dua hal yang menguasai kita sekalian dalam kisah kematian. Di satu sisi, kematian adalah ia telah memotong dan tepatnya mengakhiri apapun kemungkinan yang masih bisa diperjuangkan dan dialami oleh setiap kita. Akan tetapi, oleh kematian semuanya mesti berlalu dan berakhir. Tapi di sisi lain, kematian sebenarnya juga adalah satu maklumat atau proklamasi bahwa apapun yang kita istimewakan dalam hidup ini, apapun yang kita perhatikan di dalam hidup ini, apapun yang kita jaga sejadi-jadinya dan rawat sejadi-jadinya dalam hidup ini, pada saatnya harus dilepaskan. Itulah hukum kesementaraan hidup. Semuanya segera berakhir dalam kefanaan. Segalanya tersenyap di dalam ketiadaan. Dan dalam bahasa Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Kita semua dalam ziarah sambil menunggu waktu. Ya, sesuai apa yang dipesankan oleh kitab pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Segenap sidang duka yang saya kasihi dalam Kristus yang bangkit. Sebagai anggota gereja, sebagai murid-murid Kristus, marilah kita menelisik ziarah ini dalam tatanan kualitas iman Kristiani kita. Itulah iman yang berpangkal serentak bermuara pada Kristus sendiri. Hidup itu tidak pernah akan berakhir pada kebinasaan, pada ketiadaan, pada kegelapan. Hidup
tidak berakhir pada debu tanah dan maut sekalipun. Kita ingat akan kata-kata seruan tantangan Rasul Paulus terhadap umat tentang kematian. Dan di situ Paulus meneguhkan jemaat di Korintus dengan menulis, sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan oleh kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam cahaya kemenangan Kristus yang bangkit dari alam maut, kita sekalian mesti memaknai hidup kita secara baru. Di situ, segala cerita dan semua kisah hidup kita akan bermakna transformatif, akan bermakna selalu berubah. Maka, hidup Kristiani itu tak hanya mengalir dan terus mengalir dalam waktu. Akan tetapi, hidup Kristiani itu pun selalu berubah. Kita ingat akan ungkapan dalam bahasa Latin yang sangat terkenal. Tempus mutantur et nos mutamur in illud. Waktu berubah, kita pun berubah di dalamnya. Tetapi kita selalu yakin bahwa kita tidak sekedar berubah. Kita selalu berubah dalam Kristus itu sendiri. Bacaan pertama yang kita dengar mengingatkan kita betapa hidup Kristiani yang mengalir itu menjadi amat berarti dalam kesempurnaan waktu, awal dan akhir, alfa dan omega, dalam kelengkapan hidup dan mati setiap orang. Tiada apapun kesempurnaan hidup selain sebagai satu persembahan yang agung kepada Kristus yang bangkit, dan keyakinan bahwa kita adalah milik Kristus. Kita coba renungkan kembali penggalan dari bacaan pertama yang kita dengar tadi. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tiada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, almarhum Bapak Kamilus akhiri kehidupan fananya ini di masa Paskah, hari di mana gereja kita merenungkan misteri Paskah Tuhan. Maka tak berlebihan jika saya mau mengatakan bahwa inilah kisah kematiannya yang mengajak kita semua untuk secara lebih jauh merenungkan kisah Paskah Tuhan bagi diri kita. Misteri Paskah selalu mengajarkan kita untuk masuk dalam kisah penderitaan, masuk dalam kisah wafat, tetapi lebih dari itu, masuk dalam kisah kebangkitan Tuhan. Ziarah hidup siapapun, sekali lagi, berakhir pada kematian. Akan tetapi, kematian bagi orang Kristen selalu bernilai dan berdaya Paskah. Itulah kematian yang menghidupkan. Itulah kematian yang membebaskan. Itulah kematian yang membawa harapan dan kehidupan baru, sebagaimana Tuhan yang bangkit membawanya. Kata-kata Yesus dalam Injil yang kita dengar pada pagi hari ini amat berdaya ketika dia mengatakan bahwa kehidupan dan kematian itu menjadi satu paket pernyataan iman, kredo Paskah yang sesungguhnya.
jika biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi bila ia jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah kematian yang bernilai Paskah, yang tetap dan selalu mengusung nilai-nilai kehidupan saban waktu. Tetapi ini bukan kematian yang penuh kehancuran. Ini kematian yang bukan sia-sia. Kematian yang mematikan dan yang menghancurkan kehidupan sekian banyak orang. Tidak. Itulah kematian Yesus yang membawa kehidupan dan pembebasan bagi kita sekalian yang percaya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bila saya harus menafsir kematian sosok Bapak Camelus Deno dalam dinamika biji sesawi yang jatuh ke tanah, ya, kematiannya harus menghasilkan buah-buah dalam diri kita yang ditinggalkannya, ataupun kepada siapapun yang mengenalnya. Buah-buah itu adalah kesabaran. Buah-buah itu adalah pengertian, ketenangan, tahan diri, tahu bersyukur dan berterima kasih, serta buah itu adalah pengampunan. Perjuangan almarhum telah terhenti sementara di usia yang terbilang, untuk saya, belum apa-apa, 61 tahun. Hidup itu adalah perjuangan. Itulah kalimat yang menjadi salah satu moto hidup dari almarhum. Perjuangannya dalam nilai-nilai Kristiani mesti dilanjutkan oleh siapapun yang pernah mengenalnya, tentu terutama oleh anak-anak dan keluarganya. Akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengulangi kembali refleksi saya mengenai kematian dalam terang Paskah sebagai berikut. Ketika kematian menawarkan kefanaan, kebangkitan selalu memastikan keabadian. Ketika kematian menawarkan kehilangan, kebangkitan selalu menjadi kepastian untuk suatu perjumpaan baru. Ketika kematian menawarkan duka cita dan rasa haru, kebangkitan memastikan sukacita. Ketika kematian menawarkan ketakutan, kebangkitan memastikan keberanian dan keyakinan. Ketika kematian menawarkan kegelapan maut, kebangkitan memastikan cahaya kemenangan. Ketika kematian menawarkan raga yang segera menjadi debu tanah, kebangkitan memastikan nilai-nilai hidup yang kekal dan abadi. Ketika kematian menawarkan perpisahan penuh ratap tangis, kebangkitan memastikan perjumpaan kembali selamanya di dalam persekutuan Tritunggal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yo mori ma uskup atadia kawas ago lembah ngelup kita. One lesoho mori osong lami topon lambu lami rapun one gereja mori ay valetae tiba tingka ba alingaran moy alimorin ay kilo ema asekae toa anak kami penilus den vangkas getubi rapan mori toye kolek jiriada pak uksah pun toye kolek jaulandu la banangan doal longkar vakak betong asa mori mga bakent ni putay mga bungkut ni pucur yo mori agu ngaran atajari agu dede
Naring lami di ari temori ai polite lite ambinai one ema ai kilo aseka dami melusdeno 60 cantau di adiha politang bayang lami. Onel soho tomori kurut beeng le tanandere na angrva tanavara tata palitana tadu alibatu. Tukidami mori agung ngaran atajari agu dede. Ampong kelite salan ata poli pandeliha. Nah he mori neka kuembu one utung lite mori. Neka kutapa one api bara. Kamu memus kali lite mori, kamu memus neho benget sengkur. Rangatawa ko ite mori adak beta surga. Sidi taliha merah Yesus Kristus berkaen lain sama aku hiya. Ma uskup perek kilon aku anak bau aku sekaen. Anak Rona, anak Dina, beki pangolonga musi tanah Manggarai. Mori amite makipet one limeg, kena kekep one leleg. Am calipis calapas, kudulite kengrele, elang gledeva, berkah kolite, kilo, madami atau betal leva. Yo kepok. Yo, berbeda tentang politik Pak Usatu lo dongkan keren kamilus. Ikut tentara ya Pak Dirwa Ire Tusai lipurane compang demor Yesus begulah. Berbatang sangger pindah ke ngaji di situ. Kudu bahas liha le mori dede kata percaya diha lama. Yo. Katan sangger tahun keng pindah agung ngaji macam-macam tempat takung one compang darun mori Yesus tempat selalu ke kasih. Saya mewakili keluarga menyampaikan 3 hal yang pokok. Yang pertama ucapan terima kasih, yang kedua permohonan maaf, yang ketiga peneguhan. Hati kami sebening embun pagi mau menyampaikan terima kasih pada Yang Mulia Bapak Uskup, para imam, Bapak Ibu sekalian, badai usul pemerintah maupun anak Rona, anak Dina, Bau, Pangolo, Ngamusi, Manggarai yang telah dengan penuh rasa tanggung jawab dan sedih mengambil bagian dalam peristiwa duka ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Semoga pengorbanan Bapak Ibu semua senantiasa diberkati Tuhan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua, permohonan maaf. Saya mewakili saudara yang terkasih Bapak Kamilus menyampaikan permohonan maaf kalau selama hidupnya baik dalam interaksi sosial maupun interaksi personal ada salah tingkah atau kata yang pernah menggores hati Bapak Ibu. Kami mohon sungguh-sungguh maafkan dia supaya lapanglah jalannya menuju Bapa di surga. Sebab kita semua yakin yang terikat di bumi masih akan tetap terikat menuju surga. Sekali lagi kami mohon maaf. Juga saya mewakili Ibu Yeni dan anak-anak dan seluruh keluarga yang berduka. Mohon maaf kalau dalam lintas ruang dan waktu peristiwa duka ini ada hal yang tidak menyenangkan. Sekali lagi di mimbar yang suci ini kami mohon maaf. Penewai dan Yesus. Peneguhan dalam kacamata iman yang kita rayakan ini bukanlah kematian Bapak Kamilus, tapi yang kita syukuri bahwa dia ditinggalkan jasadnya, tapi rohnya dipanggil pulang Tuhan ke surga. Keyakinan ini bukan tidak berdasar. Mari kita renung kembali apa yang ditulis oleh Santo Yohanes dalam Injilnya, pasal 18 ayat 2-6. Di sana dia tulis,
Yesus setelah menampakkan diri 40 hari, 40 malam setelah kebangkitannya. Pada hari ke-40, dia bawa murid-muridnya ke Betania. Betania itu 3 kilo dari Yerusalem. Di sana Tuhan Yesus mengatakan apa? Today, I must come back to my Father's house. In my Father's house are many mansions. I must go there to prepare some place just for you. And I will come again to receive you. For where I am, you may be also. You must believe that Jesus Christ the King is the way, the trust, and the life. No man come to Father's house but by me, said Jesus. Inilah puncak iman kita. Yesus di Betania mengatakan, hari ini aku pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di sana pun kamu berada. Tapi ingatlah, aku putra Allah adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, Yesus menjemput saudara kasih kita, tokoh kebanggaan kita, Bapak Cornelius. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan peristiwa duka ini, setiap kita yang melayat mampu membaca senyum beku dari Pak Cornelius Deno dalam dia terbaring kaku dan dingin dalam peti. Terkatakan atau tidak, tapi dia menulis syarat. Hodie mihi, keras tibi. Aku hari ini, kau besok. Saudara-saudaraku, boleh kita merasa kehilangan, tapi sadarlah, dia hari ini kita akan menyusul. Penebuhan terakhir, timba maksud Tuhan. Kenapa saudara kasih kita Pak Cornelius dipanggil Tuhan pada masa COVID? Mari kita tangkap maknanya. Yang pertama, supaya kita sebabkan diri kita dengan firman Tuhan, supaya perilaku kita disesuaikan. Mantap kalah sebagai pemaaf, berhenti sebagai pembenci. Kedua, mari kita vaksin diri kita dengan perbuatan kasih. Ketiga, mari kita pakai celana mulut kita, masker. Saya punya alasan, ada banyak komentar di Facebook. Dalam peneguhan ketiga ini saya minta tutup mulut kita. Buka mata untuk koreksi diri. Masuklah ke dalam diri. Sebelum berbicara, singkirkan dulu semua debu yang melekat dalam diri. Karena harus sadari, tidak ada sempurna di muka bumi. Kita semua sama. Nobody perfect. Yang keempat, mari kita cuci tangan dalam pengertian hidup ini sementara. Bersihkan tangan kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Tuhan akan menjemput kita. Semoga. Terima kasih. Tuhan Allah yang berbelas kasihan, Engkau penghibur kami dalam kesusahan. Hamba-Mu Bapak Cornelius Deno kami percayakan kepadamu. Terimalah dia dan curahkanlah kerahiman-Mu kepadanya. Bersihkanlah dia dari kekurangan, supaya ia masuk ke dalam hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.